Baik, kami dari kelompok B2 akan mempresentasikan bagaimana cara mengirim dan menerima pesan rahasia. Dari kelompok B2, anggotanya yaitu ada Dewa Ketut Agung Putra Asana dengan NIM 26, lalu ada Katarina Oliva Sabda dengan NIM 37, lalu ada saya sendiri Nikoma Office Cynthia Paramita dengan NIM 46. Jadi hal yang pertama kita lakukan yaitu mengakses laman c.ptwida.my.id, di mana yang pertama yaitu kita akan mendaftarkan akun terlebih dahulu dengan username yang sudah ditentukan yang sesuai dengan petunjuk, yaitu data pro strip B2 dengan password yang dibuat sendiri. Nah, setelah kita berhasil registrasi atau mendaftarkan akun, kita harus login untuk bisa masuk ke laman tersebut, yaitu login dengan username dan password yang sudah terdaftar terlebih dahulu. Nah, jika sudah bisa berhasil masuk ke laman tersebut, yang pertama kita lakukan yaitu kirim kunci, di mana kita harus mengklik kirim kunci. Nah, di sana ada di akan ada di halaman kunci akan ada private key dan public key. Untuk kita bisa mendapatkan private key dan public key, kita harus mengakses RSA generator. Nah, setelah kita masuk ke laman RSA generator, di sana akan tersedia atau dihasilkan pasangan kunci publik dan kunci private dengan panjang 1024 bit. Di mana kita harus mengcopy private key dan public key untuk dipaste di halaman c.ptwida.my.id. Setelah kita menyalin, kita harus mempaste private key dan public key yang sudah kita dapatkan dari RSA generator. Nah, setelah kita mempaste, kita harus menyimpan kunci terlebih dahulu, di mana klik simpan kunci, dan jika berhasil menyimpan kunci, maka akan ada pemberitahuan bahwa kunci sudah berhasil disimpan. Nah, walaupun kunci tersebut sudah kita berhasil simpan, kita harus kembali ke dashboard dan mengakses laman daftar kunci, di mana kita harus mengunci private key dan public key guna supaya public key tersebut bisa digunakan oleh kelompok lain. Nah, selanjutnya setelah proses pengiriman kunci selesai, langkah selanjutnya adalah proses pengiriman pesan atau disebut dengan proses enkripsi. Jadi yang pertama, menyiapkan pesan yang ditujukan untuk kelompok penerima. Silakan akses laman kirim pesan, lalu akan muncul tampilan seperti yang terdapat pada materi. Untuk pesan pribadi dan juga pesan umum yang ditandatangani secara digital, akan menggunakan tools di RSA. Nah, sebelumnya pastikan tujuan pengiriman pesan sudah benar. Next. Nah, silakan akses RSA encryption untuk membuat pesan ciphertext. Nah, pada RSA ini terdapat tiga bagian, yaitu ada public key dan juga input dan output. Nah, untuk public key dapat di-copy dari daftar kunci, yaitu dari public key si penerima. Next slide. Nah, silahkan paste public key pada bagian public key RSA. Kemudian untuk bagian input, silahkan masukkan pesan yang sudah disiapkan untuk kelompok penerima. Nah, lalu secara otomatis hasil enkripsi atau output akan muncul pada bagian output, di mana hasil enkripsi ini akan digunakan pada uh, ptwida.my.id. Next. Nah, silahkan akses laman kirim pesan, lalu silahkan paste hasil output pada bagian pesan ciphertext. Nah, diingatkan sekali lagi, pastikan tujuan pengiriman sudah sesuai. Next. Nah, yang kedua, untuk pesan yang ditandatangani secara digital, silahkan akses RSA Sign Message, lalu lakukan proses tanda tangan digital menggunakan private key dari halaman daftar kunci.
Nah, untuk bagian input, silakan masukkan pesan yang sudah disiapkan untuk kelompok penerima. Lalu silakan copy dan juga paste hasil output pada bagian pesan umum sesuai dengan format yang ditujukan, yaitu plain text, spasi, hashtag 3 kali, dan juga spasi tanda tangan digital. Lalu setelah memastikan bahwa pesan pribadi dan juga pesan umum sudah sesuai, maka silahkan klik pada bagian kirim pesan. Next. Nah, untuk mengecek kembali pesan yang telah dikirim, silahkan akses daftar pesan. Lalu apabila pesan yang ditujukan sudah sesuai, maka silahkan kunci semua pesan agar pesan dapat diakses oleh kelompok penerima. Next. Selanjutnya adalah proses yang kedua, yaitu proses membaca atau menerima pesan yang disebut dengan proses deskripsi. Nah, langkah yang pertama, silahkan akses pada laman daftar pesan, lalu kemudian akan muncul tampilan seperti pada materi, di mana pada laman ini terdapat dua jenis pembacaan pesan, yaitu untuk pesan pribadi dan juga daftar pesan umum. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk yang pertama itu eh, pembacaan pesan pribadi kelompok, yaitu salin salah satu ciphertext pada menu daftar pesan pribadi untuk kelompok tertentu. Sudah salin, eh, lanjut ke laman RSA, itu milih mode deskripsi, yaitu eh, pada RSA menggunakan private key yang dapat akses pada daftar kunci yang tadi. Kemudian balik ke laman PT Wida, itu masuk ke bagian laman daftar kunci, cari silent private key-nya, yaitu kelompok sendiri, pada nomor daftar kunci dan unggah ke RSA deskripsi. Habis itu, secara otomatis hasil deskripsi akan muncul pada menu output karena pesan terbaca dan dapat dipahami, maka kelompok berhasil atau sukses membaca pesan dari kelompok B5. Dan juga, maka plain text-nya itu sama seperti yang tadi, ini pesan untuk data pro B2. Selanjutnya itu proses verifikasi pesan yang ditandatangani secara digital, yaitu kembali ke daftar kunci, terus salin pesan yang ditandatangani secara digital untuk semua kelompok pada laman daftar pesan. Selanjutnya balik lagi ke RSA, pilih mode RSA Verify Signature untuk memverifikasi pesan. Dan habis itu eh, balik ke daftar kunci, itu dapat menyalin daftar kunci dari public key-nya dari kelompok B5. Selanjutnya balik lagi ke daftar RSA Verify Signature, yaitu upload, mohon maaf, paste dari kunci publik kunci B5 di bagian public key-nya. Habis itu balik ke daftar pesan, masukkan plain text yang diambil dari pesan sebelum tanda pagar 3 kali pada bagian input dan masukkan tanda tangan yang diambil dari pesan setelah tanda pagar 3 kalinya pada bagian sign, lalu verifikasi dilakukan. Dan ini adalah contoh bahwa pesan dari kelompok kami itu valid, maka pesan dan benar dikirim oleh pemilik kunci publik yaitu kelompok data pro B5. Kesimpulannya itu proses mengirim dan menerima pesan kriptografi bertujuan untuk menjaga kerahasiaan, keaslian, dan integritas informasi selama proses komunikasi. Dalam proses ini, pesan asli diubah menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca, kemudian menggunakan algoritma dan kunci tertentu yaitu enkripsi sebelum dikirim. Terima pesan kemudian mengubah ciphertext kembali ke bentuk aslinya, deskripsi, dan menggunakan kunci yang sesuai. Dengan demikian,
Hanya pihak yang berwenang dan memiliki kunci yang tepat dapat mengakses pesan. Dan juga kriptografi itu menjadi komponen penting dalam keamanan informasi, terutama dalam dunia digital yang rentan terhadap pencurian data dan penyadapan. Sekian dari kelompok B2 dari kelas PIKB, kami ucapkan terima kasih.